Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Alat Penangkapan Ikan. Kita lanjutkan materinya untuk hari ini. Kita akan membahas mengenai puka cincin, ya, atau dinamakan pursen, ya. Baik, sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Semoga kegiatan kita selalu diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum saya melanjutkan, ya, ini nanti di akhir perkuliahan harus teman-teman bisa jawab, ya, apa yang dimaksud pursen, bagian-bagiannya apa, kemudian daerah pengoperasiannya di mana, hasil tangkapannya apa, dan nanti sedikit bagaimana sih cara pengoperasiannya, ya. Jadi tujuan dari pembelajaran untuk materi sekarang teman-teman harus bisa menjawab ini, ya. Baik, apa itu pursen? Ya, pursen merupakan alat penangkap ikan dari jaring, ya, yang dioperasikan dengan cara melingkari gerombolan ikan, ya, hingga dia membentuk suatu mangkuk, ya, seperti mangkuk, ya. Nah, ini ilustrasi gambarnya, ya. Jadi ilustrasinya seperti ini, ya. Jadi pursen bedanya dengan kemarin gimlet, jaringnya ini berfungsi sebagai dinding, ya, tidak sebagai tempat penjerat ikan. Ya, jadi ikan terkurung, ya, oleh dinding jaring ini seperti mangkuk. Jadi setelah dilingkarkan, ya, nanti ada namanya bagian purse line atau tali kolor, ya, itu yang ditarik hingga nanti membentuk seperti mangkuk ini, ya. Nah, bagian-bagiannya apa saja, ya? Ini katakanlah suatu desain pursen, ya. Pertama ada tali iris atas, ya, berbahan PE biasanya, kemudian pelampung PPC, kemudian badan jaring, ya, biasanya terbuat dari PA, ya. Jadi kenapa PA ini dipilih? Karena pursen ini membutuhkan jaring yang cepat tenggelam, ya, agar ikan yang dikurung tidak berpeluang kecil lah demikian untuk lolos, ya. Sehingga harus setelah dilingkarkan ini harus cepat tenggelam. Maka jaring berbahan poliamid ini cocok karena sekali lagi kita sampaikan bahwa jaring poliamid ini massa jenisnya lebih besar dari massa jenis air laut sehingga dia tenggelam, ya. Kemudian ada cincin, ya. Nah, ini yang menjadikan ciri khas dari alat tangkap ini. Pada bagian bawahnya ada cincin, ya, terbuat dari besi contohnya. Ada juga yang terbuat dari kuningan, ya. Nah, ini, ya, yang perlu teman-teman ketahui ini, satu cincin, ya, yang dari kuningan harganya bisa lebih dari 65.000, ya. Kemudian ada tali cincin, ya, PE, kemudian ada tali kolor atau purse line tadi, ya, yang sudah dilingkarkan, ini yang ditarik, ya, berbahan PE, tali iris bawah PE, kemudian pemberat dari timah, ya. Nah, ini, ya, seperti halnya alat tangkap berupa jaring lainnya untuk tali iris atas dan tali pelampung, ini seperti ini konstruksinya, ya. Kemudian ini tali iris bawah dengan tali pemberat, ya. Jadi ini sebagai contoh saja. Nah, ini masih menggunakan tali berpilin, ya. Saat ini sudah banyak berkembang untuk alat tangkap pursen ini, talinya ini seperti yang tali untuk panjat tebing atau jenis yang dianyam, ya, bukan yang dipilin, ya, sehingga dia lebih stabil dan tidak mudah untuk kusut. Kemudian ini contoh desain puka cincin, ya. Desainnya seperti ini. Nah, pada bagian tengah, ya, ini ukuran mata jaringnya biasanya lebih kecil, ya, dari bagian sisi-sisinya. Nah, fungsinya ini nanti sebagai kantong, ya, atau tempat ikan nanti terakhir terangkat. Jadi ukuran mata jaringnya ini biasanya lebih kecil dari yang bagian lainnya, ya. Kemudian untuk daerah pengoperasiannya, ya, ini dioperasikan di lapisan pelagis, ya, kemudian dioperasikan dengan cara melingkari gerombolan ikan, ya. Jadi ini untuk daerah pengoperasiannya tentu biasanya di perairan yang agak dalam, ya, agar tentu si alat tangkap pursen ini tidak menyentuh dasar, ya. Biasanya di permukaan memang untuk ikan-ikan pelagis, ya. Kemudian parameter utamanya tentu pertama ukuran mata jaring, ya. Jadi keberhasilan yang menentukan dari keberhasilan pengoperasian alat tangkap pursen ini, ya, berdasarkan konstruksinya. Pertama ukuran mata jaring yang digunakan, ya.
Tentu ini sekali lagi fungsinya bukan untuk menjerat tapi untuk mengurung ya sebagai dinding. Ya, jadi biasanya ukuran mata jarinya ukurannya kecil. Kemudian ukuran alat tangkap ya, proporsionalitas. Ya, ini kaitannya nanti dengan efektivitas pengoperasian ya, proporsionalitas dan ketepatan penggunaan bahan. Jadi dioperasikannya dia akan mudah ya dan akan sesuai dari yang direncanakan ya. Misalkan beban mesin penarik tidak terlalu berat karena proporsi dari ukuran alat tangkap dan penggunaan bahannya itu tepat ya, sesuai dengan perhitungan. Kemudian untuk alat bantu pengoperasiannya ini ada dua ya. Untuk siang hari biasanya menggunakan rumpon ya. Nah, untuk malam hari biasanya dia menggunakan lampu ya. Nah, untuk rumpon ya, ini contoh salah satu konstruksinya ya. Biasanya sih nelayan nelayan pursen dia memasang di satu titik ya. Nah, ini contoh konstruksinya. Saya dulu pernah wawancara ya untuk alat tangkap pursen ini. Untuk rumponnya ini harganya beraneka ragam ya, mulai dari belasan hingga puluhan juta ya untuk setiap rumponnya ya. Nah, ini pelampungnya biasanya dari pelampung baja ya, atau misalkan ada juga yang PVC ya. Tergantung dari ketersediaan. Ada juga alat apungnya misalkan dari rakit ya, rakit yang terbuat dari bambu bisa juga. Nah, untuk yang ini contohnya konstruksi yang menggunakan pelampung baja. Kemudian untuk atraktornya ya, ini menggunakan daun kelapa ya. Kemudian ada rantai ya, pemberat, hingga nanti di akhir ada ancor ya atau jangkarnya ya berupa cor-coran semen biasanya ya, atau bisa juga karungan pasir ya. Nah, itu tergantung nelayan masing-masing. Nah, ini adalah prinsip kerja dari tadi rumpon tadi ya. Jadi pada bagian rumpon ini ya, ini ada penelitian nih, jarak 0 sampai setengah meter. Ini merupakan area tempat alga ya, kemudian ada ikan-ikan kecil, kemudian juvenil ya, berkumpul. Ya, yang mana nanti di jarak 0,5 sampai 2 meter ini ada ikan yang lebih kecil ya, ikan kecil yang pemakan tadi alga misalkan, atau hewan-hewan laut kecil lainnya ya. Nah, selanjutnya di 2 meter sampai 200 meter ini ikan-ikan besar. Ya, tentu nanti pursen ini biasanya beroperasi mendekati mendekati rumpon ini ya. Nah, nanti tergantung posisinya nanti ikan mana yang ingin ditangkap ya untuk jarak ke rumponnya. Nah, selanjutnya untuk malam hari ya, ini menggunakan bantuan lampu ya, seperti ini ilustrasinya. Ya, ini contoh nelayan-nelayan di Indramayu ya. Pada malam hari menggunakan beberapa lampu patromak ya, untuk penerangan atau pengumpulnya ini bisa 4 sampai 6 lampu patromak yang dibiarkan mengapung. Kemudian nanti dilihat, diamati sudah banyak ikan terkumpul, jaring dilingkari ya. Nah, selanjutnya diangkat. Nah, kemudian ini hasil tangkapannya ya, ikan-ikan pelagis ya. Contohnya lemuru ya, Sardinella sp, kemudian kembung laki-laki dan kembung perempuan ya, ikan layang, cakalang, tongkol ya. Bisa juga ada yang menangkap tenggiri ya, dan lain sebagainya. Jadi yang pasti biasanya ikan-ikan schooling ya, ikan-ikan yang bergerombol yang ada di lapisan permukaan ya, atau surface ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk klasifikasi puka cincin ini menurut Von Brand ya 2005 masuk ke dalam surrounding net ya, atau jaring yang melingkari ya. Kemudian menurut Ditjen Tangkap 2007 masuk ke dalam kategori pursen ya. Nah, pursen ini klasifikasi pursen ini banyak ya jenis-jenisnya. Misalkan ada mini pursen ya. Kemudian di beberapa daerah Indonesia ada namanya pukat langgar, pukat senangin, gae, somagiop ya, dan seterusnya. Yang pasti perbedaannya tentu pada konstruksinya ya, konstruksi di masing-masing daerah ya.
Untuk berdasarkan bentuk ya, klasifikasinya ini ada yang 4 persegi panjang, mirip kemarin seperti gillnet ya. Kemudian ada juga yang berbentuk trapesium ya. Kemudian ada yang berbentuk lekuk seperti ini. Nah, biasanya yang bagian tengah ini nanti yang paling terakhir diangkat dari air ya, sehingga ukuran mata jaringnya biasanya itu lebih kecil. Ya. Kemudian berdasarkan jumlah kapal ini ada two-boat system ya. Jadi dia dioperasikan oleh 2 kapal ya. Nanti ada kapal induk 1, kemudian ada kapal kecil yang melingkari membawa jaring ya, menarik jaring, maaf. Kemudian atau dia misalkan kapalnya diam yang kecil, nanti yang besar yang melingkar, ada juga tergantung sistem pengoperasiannya. Kemudian untuk yang pursen 1 kapal. Jadi ujung pursen yang satu ini ditaruh di atas perairan ya, diletakkan ya. Kemudian kapal yang membawa jaring tadi berkeliling melingkari gerombolan ikan. Kemudian berdasarkan waktu operasinya ada siang dan malam. Tadi untuk siang ada alat bantunya rumpon ya. Kemudian untuk malam ada alat bantunya lampu ya. Nah, apakah alat bantu ini harus digunakan? Tidak juga ya, tergantung keberadaan ikan. Jika tanpa alat bantu ini ikan sudah ada, jaring tinggal dilingkarkan saja. Nah, namun jika nanti memerlukan waktu ya, ikannya belum berkumpul, maka dikumpulkan dahulu menggunakan alat bantu ini. Nah, ini contoh pukat langgar ya, yang ada di Indonesia. Ya, ini bentuknya 4 persegi panjang. Ya. Nah, ini dia kebetulan untuk mata jaring berukuran kecilnya ada di bagian salah satu sisinya. Ya, ini yang nanti akan terakhir kali diangkat dari air ya, sehingga ukurannya lebih kecil ya dari dinding-dindingnya. Ya. Ini sama ya, pukat langgar juga ya. Ini banyak di Sumatera Utara ya, di Tanjung Balai ya. Kemudian ini pukat senangin ya. Desainnya ukurannya bisa dilihat ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, dalam menggambar desain seperti ini, kita sebagai orang awam yang tidak mengetahui alat tangkap ini harus bisa membacanya, kuncinya itu. Ya berarti jika kita sudah dapat membaca dengan baik, berarti desainnya ini sudah tepat ya. Kadang-kadang desain itu kan ada yang seenaknya ya, jadi kita bingung untuk membacanya, nah berarti dia tidak sesuai dengan kaidah-kaidahnya ya. Kemudian ini somagiop ya, pursennya dia berbentuk trapesium seperti ini ya. Ini banyak di Gorontalo ya, Manado, Maluku Utara ya. Jika dilihat total panjangnya dia bisa hingga 150 sampai 170 meter ya untuk keseluruhan jaringnya ya. Nah, kalau yang ini bagian tengahnya ya, ukuran mata jaringnya lebih kecil ya. Ini nanti yang terakhir terangkat ketika proses hauling. Kemudian ini Sumagiop di Ambon ya. Bisa dilihat untuk dimensinya ya, ini tingginya berapa dan seterusnya ya. Baik, untuk pengoperasiannya seperti apa? Ya. Ini bisa dilihat dari pengoperasian pursen ya. Jadi nanti ini untuk yang 1 kapal ya. Jadi jaring yang pertama yang ini diturunkan, kemudian kapal nanti berputar membentuk lingkaran seperti ini ya. Hingga akhirnya menuju ujung yang tadi disimpan atau diturunkan terlebih dahulu seperti ini. Nah, nanti menggunakan power block ini namanya ya, pada kapal pursen ciri khasnya ada power block. Ini nanti mulai dilakukan penarikan ya. Penarikan dari purse line-nya ya, atau tali kolornya hingga nanti membentuk mangkuk ya. Nah, ikan nanti terkurung seperti ini ya. Jadi tidak akan bisa lolos ke area bawah karena terkurung. Ya, ini ilustrasi yang 2 kapal. Ya, jadi untuk kapal induknya diam ya, nanti kapal yang kecil ini ya, dia menarik jaring. Ya, tentu biasanya ini untuk pursen dengan ukuran yang besar ya, sehingga harapannya menggunakan kapal kecil yang melingkar adalah agar ikan tidak banyak terusik ya, karena tentu mesinnya juga ukurannya lebih kecil dibandingkan ini. Melingkar ya, setelah melingkar ditarik tali kolornya seperti ini, nanti ikan terkurung ya, kemudian diangkat. Ini contoh ilustrasinya ya, pengoperasian pursen ya.
Nah, ini selanjutnya adalah untuk contoh pengoperasian persen. Having travelled over 1,000 nautical miles in pursuit of the world's largest tuna fishing vessel and chased it for 5 days, the crew of the Greenpeace ship Esperanza finally caught the Alberton Tress. We were hoping to find this massive tuna destroyer in the act of fishing, and ideally would have liked to stop the net from closing, but unfortunately they were already hauling it in when we arrived at first light. We knew the Alberton Tress at 115 meters long was huge, but to see her up close was something else. This ship can take 3,000 tons of tuna in a single trip, which is nearly double the catch of some Pacific Island countries in a whole year. Tuna stocks in this fragile region are declining, and there simply isn't enough fish in the sea to keep filling the holds of these large vessels. The Spanish company that owns this ship is trying to expand its fleet despite scientists warning that fishing needs to be reduced. Foreign fishing companies pengoperasian untuk yang di lab ya. Nah, ini. Jadi sebelum suatu alat tangkap dioperasikan atau digunakan di lapangan, ini biasanya ada semacam uji coba dulu ya seperti ini, agar nanti dilihat performanya bagus atau tidak ya. Ini dibuat skalanya ya, dibuat modelnya sehingga ukurannya lebih kecil. Arusnya pun disimulasikan, lihat bergerak ya. Berarti ini dioperasikannya di arus berapa dan seterusnya. Nah, ini setelah dilingkarkan nanti ditarik tali cincinnya ya, bagian bawah ini nanti akan mengkerut ya, sehingga nanti akan terbentuk seperti mangkuk. Oke, baik teman-teman, itu penjelasan ya mengenai persen, sedikit penjelasan mengenai persen. Ya, ini pengantar saja ya. Nanti kita lanjutkan dengan proses diskusi. Baik, terima kasih. Semoga ini menjadi pemantik buat teman-teman untuk mencari tahu lebih banyak ya mengenai persen seperti apa. Saya tutup kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.